Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Khair Afsal Abda. Saya berasal dari kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Nomor induk taruna saya 25411773. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumus yang terdapat di Microsoft Excel yang biasa dipelajari oleh taruna di semester kedua. Berikut daftar materi yang akan kami pelajari, mulai dari pertama yaitu pengenalan rumus Excel, yang kedua fungsi matematika seperti sum, average, max, min, count, kemudian fungsi teks, left, right, mid, len, concatenate, fungsi logika if and or not, fungsi pencarian, VLOOKUP, HLOOKUP, index, match, fungsi tanggal dan waktu, today, now, date, year, month, day. Oke, yang pertama itu pengenalan rumus Excel. Apa itu rumus Excel? Rumus formula adalah ekspresi yang digunakan untuk menghitung nilai secara otomatis di dalam sel spreadsheet, yang biasanya dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian bisa berisi angka, teks, atau referensi sel, kemudian menggunakan bawaan Excel. Hasil langsung tampil di sel. Struktur dasar rumus yaitu sama dengan fungsi dalam kurung argumen 1, argumen 2. Tanda sama dengan wajib berada di awal setiap rumus. Seperti itu. Kemudian yaitu ada sum. Sum ini biasa digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dalam rentang sel. Berikut contohnya yaitu seperti sum sama dengan sum dalam kurung B2 titik 2 B6. Kemudian ada average. Average ini biasa digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dalam rentang sel. Kemudian ada max untuk mencari nilai tertinggi dalam rentang sel. Kemudian ada min untuk mencari nilai terendah dalam rentang sel. Kemudian ada count untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kita lanjut ke masuk fungsi teks. Fungsi teks yang pertama yaitu ada left. Left ini biasa digunakan untuk mengambil n karakter dari kiri. Contohnya left dalam kurung petik atas Excel petik 3 disingkat dari EXC, seperti itu contohnya. Kemudian ada right. Right sama dengan left, bedanya dia dari karakter dari kanan. Kemudian ada mid, mengambil karakter dari posisi tertentu. Kemudian ada len, menghitung jumlah karakter yang berada di dalam teks. Itu seperti menghitung jumlah ada berapa hurufnya yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian ada konsat yang biasa digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Oke, kita lanjut fungsi logika. Fungsi logika yang pertama itu ada if. If itu biasa dapat digabungkan dengan sensitif untuk beberapa kondisi sekaligus. Kemudian ada n bernilai true jika semua kondisi terpenuhi. Kemudian ada or bernilai true jika salah satu kondisi terpenuhi. Kemudian ada not membalik nilai logika true jadi false, dan lain-lain. Berikut contoh if bersarang. Contoh rumusnya itu sama dengan if buka kurung B2 lebih besar sama dengan 90. A. If dalam kurung B2 lebih besar sama dengan 80. B. If B2 dalam kurung buka kurung B2 lebih besar sama dengan 70. C. If buka kurung B2 lebih besar sama dengan 60. D. E dan seterusnya.
Berikut tabelnya contoh. Oke, lanjut. Fungsi pencarian data. VLOOKUP. VLOOKUP biasa digunakan untuk mencari data secara vertikal ke bawah dalam tabel. Kemudian ada HLOOKUP yang biasa digunakan untuk mencari data secara horizontal dari ke samping tabel. Berikut format penulisan VLOOKUP dan HLOOKUP dapat kita lihat sendiri. Tipsnya yaitu gunakan VLOOKUP untuk tabel yang datanya tersusun ke bawah vertikal dan HLOOKUP untuk tabel yang datanya ke samping atau horizontal. Kemudian ada indeks dan match. Indeks biasa digunakan untuk mengambil nilai pada baris dan kolom tertentu dari sebuah tabel. Dan match biasa digunakan untuk mencari posisi atau nomor urut dari sebuah nilai dalam rentang. Fungsi tanggal dan waktu. Today menampilkan tanggal hari ini secara otomatis, kemudian now menampilkan tanggal dan waktu saat ini, kemudian ada date membuat nilai tanggal dari angka tahun, bulan, hari, dan ada years mengambil nilai tahun dari sebuah tanggal, dan month untuk mengambil bulan, dan day mengambil nilai hari dari sebuah tanggal. Untuk rumusnya bisa kalian lihat sendiri pada video tersebut. Tips referensi sel dalam rumus. Yang pertama itu berubah saat disalin ke sel lain, berguna untuk menerapkan rumus yang sama ke banyak baris satu kolom. Shortcut, tekan F4 saat mengetik rumus untuk beralih antara tipe referensi. Tips and trick Excel. Double klik F2 atau tekan F2 untuk mengedit rumus yang sudah ada. Kemudian ada F4. Tekan F4 saat dalam rumus untuk menambah atau menghapus tanda $, pada referensi sel. Ctrl plus petik graph action untuk menampilkan semua rumus di lembar kerja sekaligus. Kemudian ada enter. Kemudian ada enter ketika setelah mengetik rumus, tekan enter untuk mengonfirmasi atau X untuk membatalkan. Sama dengan selalu diawali di awal rumus dengan tanda sama dengan, bukan plus atau tanda lainnya. Kemudian tombol tab setelah mengetik nama fungsi, tekan tab untuk complete nama fungsi dengan cepat. Oke, sekian sedikit rumus Excel yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih lanjut kita akan pelajari di kemudian hari. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.